maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, memberikan pengurapan, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang datang dari saudara seiman dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara, seperti malam hari ini kami mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Harjanto. Pak Harjanto memberikan pertanyaan begini. Isi Perjanjian Lama banyak tulah dan Allah marah dengan menyala-nyala. Perjanjian Baru banyak mengasihi. Mengapa terjadi perbedaan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu membaca satu ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 17. Nanti kalau sempat saudara baca seluruh perikop, tapi saya mengajak membaca ayat 17 lebih dulu. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, pertanyaan dari Pak Harjanto ini sebetulnya termasuk hal-hal yang masih agak umum. Jadi pemahaman umum mengenai iman Kristiani, saudara. Nah, kalau saya boleh menjawab secara singkat, sebetulnya jawabannya begini. Pertanyaan, isi Perjanjian Lama banyak tulah dan Allah marah dengan menyala-nyala. Perjanjian Baru banyak mengasihi. Mengapa terjadi perbedaan? Maka jawabannya karena terjadi perubahan hukum antara Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru. Itu jawabannya. Nah, hanya untuk menjawab pertanyaan Pak Har ini kan tentu saja tidak cukup hanya dijawab dengan kalimat ini. Kalau dijawab dengan kalimat ini, Pak Har masih akan mempertanyakan, lah kenapa demikian? Kan begitu ya Pak Har. Jadi kenapa terjadi perbedaan hukum terus begitu, terus perbedaan hukumnya bagaimana, seperti itu. Nah, ayat yang kita baca tadi menunjukkan
Perjanjian lama itu yang berlaku hukum Taurat. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, itu yang berlaku hukum Taurat. Sedangkan di perjanjian baru yang berlaku hukum kasih. Nah, hukum Taurat itu adalah hukum undang-undang atau hukum Tuhan. Hukum itu undang-undang, tapi undang-undangnya Tuhan. Hukum yang menunjukkan baik dan jahat, dan Tuhan menerapkan hukum Taurat itu tanpa dapat ditawar. Makanya di perjanjian lama banyak terjadi kalau orang salah ya dihukum seperti itu, dan tidak bisa ditawar. Kalau Tuhan memberikan tulah, ya tulahnya nyata atas bahkan umat pilihan Tuhan terutama, karena umat pilihan Tuhan sudah diberikan hukum Taurat itu. Sedangkan di perjanjian baru diterapkan hukum kasih. Nah, hukum kasih ini rupanya secara menyeluruh oleh Tuhan Yesus diterapkan gitu. Jadi yang berlaku tidak ketat seperti di perjanjian lama dulu. Tetapi sebetulnya kalau kita merenungkan, kekudusan dan keadilan Tuhan itu tidak berubah, saudara. Tidak berubah. Yang berubah adalah hukum kasih itu saja. Jadi cara Tuhan menyelamatkan umat manusia itu tidak seperti di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama diberikan hukum, yang bisa melakukan hukum Taurat itu yang masuk surga lah gitu. Itu yang dianggap benar lah di hadapan Tuhan. Seperti itulah ya. Jadi kalau orang tidak melakukan hukum Taurat sudah ya, dianggap bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Pengertian saya kalau orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu ya masuk hukuman kekal, pengertian saya seperti itu. Nah, itu saudara ya. Tapi kalau di perjanjian baru tidak begitu. Ya. Tuhan bersikap lebih sabar dan lebih kasih kepada manusia. Prakteknya kira-kira semacam itulah. Sehingga sekarang ini tidak berlaku lagi orang yang berzina harus dilempari batu sampai mati, seperti itu. Kalau zaman dulu iya. Jadi berapa banyak di antara kita yang hidup zaman sekarang ini yang sudah mati dirajam batu seharusnya. Karena sekarang justru karena hukum Tuhan itu berupa hukum kasih, nah kemudian banyak orang hidup seenaknya di hadapan Tuhan. Nah, ini akan kita perdalam, tidak sekarang Pak Har, waktunya tidak cukup. Jadi kami memberikan jawaban lebih dulu kepada pertanyaan Pak Har, yaitu bahwa hukumnya berbeda. Hukum di perjanjian lama itu hukum Taurat, di perjanjian baru hukum kasih. Nah, nanti kita akan perdalam bagaimana hukum Taurat itu diberikan, bagaimana hukum Taurat itu berlaku, dan seterusnya. Akan kita coba bahas satu persatu dari pertanyaan Pak Harjanto ini. Dan bagaimana hukum kasih itu nanti berlaku di perjanjian baru. Karena kalau menurut saya, setiap orang beriman harus mengerti hal ini supaya semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, begitu. Ini hal penting yang harus sudah dimiliki oleh orang beriman. Pemahaman perbedaan antara perjanjian lama sama perjanjian baru ini. Kalau orang beriman, orang Kristiani percaya kepada Tuhan Yesus dan belum memahami, kalau tantangannya sih malah harus mendalami seperti itu, perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini harus menjadi pemahaman dasar dari umat beriman, yang saya maksud seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti doakan semuanya lancar Pak Har ya. Saya akan mencoba bersama dengan Pak Harjanto dan saudara-saudara semua mencermati akan hal ini supaya kita benar-benar memiliki pengenalan akan Tuhan
semakin baik lagi, seperti itu. Ini adalah istilah rohani yang populer, pengenalan akan Tuhan. Dan orang beriman itu kewajiban, salah satu kewajiban besar, kewajiban utama bisa disebut begitu, adalah semakin memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih baik, seperti itu. Nah, jadi itu dulu Pak Har. Jadi jawabannya karena berbeda hukum, ya. Nah, ini nanti akan kita dalami kemudian. Karena itu maka untuk yang pertama ini, jawaban kepada pertanyaan Pak Pringgo Sri Harjanto, untuk yang pertama ini saya mengimpartasikan nilai, bunyinya begini. Harus kita pahami dan sadari bahwa ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga kita semakin dapat mengenal Tuhan. Nah, ini dulu, ini yang saya impartasikan. Harus kita pahami dan sadari bahwa ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga kita semakin dapat mengenal Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akhiri doa malam kita dengan doa, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami terus memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya diadakan pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi, jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 5 pagi, saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan setia mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.